sampaikan. Pengorbanan Tuhan sungguh sempurna. Pengorbanan manusia apapun itu bentuknya, dari dulu, sekarang, bahkan sampai akan datang, tidak pernah akan sempurna, dan bahkan mungkin akan mengecewakan untuk setiap mereka yang hanya bersandar kepada kekuatan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah terus pada musim. Hamba-Mu manusia biasa menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, tutup bungkus seluruh area komplek gereja ini, keluarga kami, orang-orang kami kasih. Dengan kuat kuasa darah Yesus, Tuhan, bagaikan tembok berapi di sekeliling kami, 8 penjuru mata angin, pasukan malaikat Tuhan, Tuhan perintahkan berkemah di sekeliling kami, dimanapun orang-orang kami kasih. Segala macam bentuk serangan kuasa-kuasa lain yang mencoba untuk mengganggu jalannya firman Tuhan dan ibadah ini, kami bersahdi, kami tolak, kata hancurkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa pujian dan penyembahan kami, kuasa setan dan iblis dan keinginan mata, keinginan daging telah dikalahkan oleh kuasa dari Yesus. Hadirat Allah ada di tempat ini. Biarlah terus hati yang lapar dan haus menikmati dan mengalami jamuan tersebut. Kami serahkan penyampaian firman itu dan juga berkati anak-anak para pelayan Tuhan yang telah berjeri lelah memberikan waktu yang terbaik, skill dan kemampuan mereka, talenta mereka dalam melayani Tuhan, baik yang di luar gereja maupun yang di dalam gereja. Bahkan kami semua yang duduk yang manis untuk mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman. Dalam berkat nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan. Haleluya. Haleluya. Suara saya sampai ke bagian belakang. Saya yang bagian atas jelas. Boleh angkat tangan yang jelas. Oh, oke, di situ. Haleluya. Hari ini kita akan masuk dalam bulan yang baru, bulan Oktober. Bulan di mana nanti Tentara Nasional Indonesia akan merayakan ulang tahunnya tanggal 5. Menurut Presiden kita yang terkasih, Presiden Jokowi, beliau akan mengadakan defile atraksi parade militer di Istana. Satu yang baru. Kadang-kadang perayaan seperti ini mengenang, untuk kita mengenang apa-apa yang terjadi di masa ini. Apakah kita sering mengingat kebaikan Tuhan di masa yang lalu? Ini kalimat pertama kita, menjadi pembuka firman Tuhan. Atau yang kita ingat adalah betapa susahnya kita hari ini dan betapa khawatirnya kita akan datang. Satu tokoh Alkitab di dalam firman Tuhan. Saya minta LCD dengan gerak cepat karena sangat dibantu kalau ada LCD. Kita akan buka dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-16. 2 Tawarikh pasal yang ke-16. Sama-sama saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca agak sedikit banyak dan waktu kita akan kita maksimalkan karena kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Ayat pertama pria ganjil, yang ayat genap wanita. 2, 3. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, yang cowok baca ayat 1, ayat ganjil, yang wanita ayat genap. 1, 2, 3. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Wanita. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia mundur daripadaku.
5. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ayat 11. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyang. Dia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Sama-sama kita baca. Dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Akan memberikannya di atas kuburan yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara kecampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormati. Silakan duduk. The end. Selesai kisah Raja Asa. Firman Tuhan hari ini kita akan berbicara tentang menyelesaikan dengan tuntas dan baik. Raja Asa, sebelum saya akan masuk lebih dalam lagi, ada dua kata yang mungkin cukup membingungkan kita. Karena sebelum zaman kerajaan Salomo, yang kita kenal hanya namanya kerajaan Israel. Amin. Tapi setelah Salomo, kemudian Salomo mati, ada terpecah menjadi dua. Kalau saya bisa gambarkan, di bagian utara sini adalah kerajaan Israel. Jadi dulu Israelnya sebesar ini, katakanlah sebesar ini. Kemudian Raja Salomo mati. Raja Salomo punya berapa istri? 700. 2 tahun baru selesai giliran. Berapa gundik? 300 1 tahun. Jadi dia 3 tahun sekali baru dapat giliran. Itu kata gurauan orang ya. 1000 bagi 3, ya 365, ya 1 hari sekali lah. Yang 17 tahun ke atas yang sudah mendengar senyum-senyum, yang di bawah 17 tutup telinga. Ketika Salomo mati, anak-anaknya banyak. Dan terkenal Salomo mewariskan kerajaannya kepada yang namanya Rehabeam. Lalu anak Salomo dari istri yang lain namanya Yerobeam sedang mengungsi ke Mesir dengan Raja Sisak. Dia mendengar, Rehabeam kayaknya tidak qualified sebagai raja, masih muda. Aku nih yang sudah merantau ke Mesir, siapa yang nggak dikenal piramid? Saya yang nyapunya, maksudnya bukan yang bangun. Merasa lebih jago dari Rehabeam, dia turun ke Israel, dia melakukan pemberontakan. Singkat cerita, terbagi dualah kerajaan Israel yang Israel Raya tadi. Kalau saya bisa bilang Israel Raya, itu gede. Dari mulai pegunungan Hermon, perbatasan Aram Syria, sampai kepada Gerar, Beersheba, Padang Kadesi. Terbagi dua.
Yang sebelah utara tetap memakai nama Israel. Mereka bilang begini, pakai nama Israel, tetap nama Israel. Sebab suku kami ada 10. Ruben, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Asyir, Efraim, Manasye. Kerajaan utara namanya tetap pakai nama nenek moyangnya punya kerajaan, Israel. Dipimpin oleh suku yang kecil, suku anak keturunannya Yusuf, Efraim. Ruben walaupun lebih tua, dia dipimpin oleh Efraim. Kerajaan selatan dikenal dengan kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda hanya terdiri dari 2 suku anak Yakub, yaitu Yehuda dan Benyamin, anak ke-12 dari Yakub. 10 suku Israel, Ruben, Simeon, Lewi, dan Naftali, Gad, Asyir, Manasye, dan Efraim melawan saudara kandungnya sendiri. Ini perang saudara ini. Yehuda dan Benyamin. Dan akhirnya Yehuda menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Pertanyaannya sedikit agak menggelitik kita. Pelajaran sejarah 1 menit. Ada 4 istrinya Yakub: Lea, Rahel, Bilha, Zilpa. Benar? Oke. Siapa anak-anak Lea? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. 6. 7 dengan anak cewek namanya Dina. Ingat peristiwa Dina, ingat peristiwa Sikem. Ingat peristiwa Sikem, di situ abang-abangnya Dina marah karena adik perempuannya dilecehkan secara seksual. Bukan oleh Sofia, tapi oleh penduduk Sikem. Lalu mereka pasang strategi. Anak Raja Sikem naksir sama Dina. 12 laki-laki semua, 1 adik perempuan. Tentu dijaga banget kan? Diprakoso. Kata Simeon sama Lewi, nanti kita bikin strategi bro. Oke. Lalu Simeon sama Lewi ketemu sama orang Sikem. Kamu mau naksir adik saya ya, yang kami sudah nodai itu? Mau banget, aku cinta dia, kata orang Sikem. Kata anak Raja Sikem, namanya juga Sikem. Boleh, katanya. Kalian anak laki-laki nggak boleh, bukan mungkin, kecuali kalian anak semua orang laki-laki penduduk Sikem harus disunat. Ya kami udah tua, terserah, mau kami tak sama adik saya? Mau. Lalu dia bilang, penduduk Sikem, aku mau nikahi Dina, anak dari bapak Yakub, dengan abang-abangnya 12 orang itu yang gagah-gagah itu. Habis nanti kita, kalau kita tidak ngikutin apa yang dia mau, tidak jadi nikah aku, Bo. Tak jadi nikah, Bo. Jadi gimana, Bo? Alamak, aku udah tua, 70 tahun, 50 tahun, bagaimana? Kau ini mau bikin aku tidak nikah? Iya, anak raja, ya pangeran. Jadi pada hari itu semua laki-laki, kecil, besar, tua, yang terlambat saya lupa mau menggalinya pakai apa aja sebenarnya. Yang pasti pakai batu tajam, nggak pakai laser zaman sekarang dibawa ke klinik, nggak sampai 5 menit selesai. Dulu pakai batu tajam. Nggak ada obat bius. Ratusan bahkan mungkin sekian ribu laki-laki itu Sikem disunat. Zaman sekarang aja butuh berapa hari, Bu? Kalau sunat yang pakai seminggu, 3 hari, 1 minggu ya, nggak nyaman-nyaman. Apalagi dulu seminggu. Jadi semuanya mereka pakai sarung, duduklah di rumah masing-masing. Simeon sama Lewi dengar, kita kerahkan penduduk kita serang dia. Wah, penduduk Sikem diserang, boro-boro mau perang. Mau berdiri aja susah. Singkat cerita, penduduk Sikem mati. Tapi Tuhan nggak berkenan sama yang namanya Simeon dan Lewi. Mereka 2 otak provokator, pembunuhan, bukan brigadir J, pembunuhan penduduk Sikem. Ruben juga enggak, sorry, yang namanya persis ini saya ngomong tentang Alkitab ya, tidak dipas-pasin, dijauhkan Tuhan, darah Yesus.
Ruben ini saya ngomong tentang Ruben. Karena Yehuda itu anak keempat. Kenapa Yehuda mendapat otoritas dari Yakub? Karena Ruben bersalah. Dia melakukan percabulan dengan Bilha, mamanya dan mamanya Naftali, dengan mama tirinya. Ruben gak masuk dalam otoritas sebagai kesulungan darinya. Apa yang kita lihat dari hal ini? Apa yang kita lakukan di masa lalu? Memang Tuhan ampuni dari dosa. Tapi kadang-kadang kita harus ingat konsekuensinya panjang. Turunan-turunan Ruben, Simeon, Lewi gak merasa berdosa kan? Kok aku jadi kena sih? Sama seperti kita harusnya hidup enak di Taman Eden. Amin Bapak Ibu. Kita harusnya hidup enak di Taman Eden kan? Betul? Tapi karena datuk moyang kakek atai-atainya atai kita, Adam dan Hawa, karena berdosa pada Tuhan, pergi kalian dari Taman Eden. Kalian mulai hari ini harus menjadi lelah, nanam sawit, nanam karet, kerja di kantau, jadi buruh, jadi pedagang, jadi banker. Kalau kita mau menyalahkan siapa yang di atas kita, mungkin kita akan nyalahkan Adam dan Hawa. Ngapa sih tidak tunduk jak taat sama Tuhan? Udahlah, setia aja lah. Kita pasti sekarang ada Taman Eden. Gak ada tumbuhan semak, bukar, berduri, onak yang menyusahkan kita. Hari-hari ini kita harus bergumul dengan hidup. Dolar udah 15.000 sekian. Saya udah investasi pakai dolar, tiba-tiba dolar jadi naik. Aduh gimana ini? Aku ngutang pakai dolar, kata negara Indonesia. Sekarang aku harus bayar utang berlipat kali ganda karena dolarnya naik. Kita kembali ke dalam 2 Tawarik 16. Singkat cerita, mereka bertempur. Kerajaan utara Israel dan kerajaan selatan Yehuda. Lalu muncullah seorang raja namanya Raja Asa, Raja Yehuda. Dia ditegur oleh Nabi Hanani. Ayat 7 kita baca. Boleh muncul di saya minta dengan sigap dengan operator untuk sampaikan ayat. 2 Tawarik 16 ayat 7 kita lompat ke situ. Pada waktu itu datanglah Hanani melihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Nah, ingat ya, kalau Raja Yehuda berarti kerajaan Yehuda, bukan suku Yehuda. Kerajaan Yehuda terdiri dari suku Yehuda dan Benyamin. Sedang perang saudara dengan kerajaan Israel yang berisi 10 suku selain Yehuda dan Benyamin. Katanya kepadanya, lihat Nabi, melihat itu bahasa lainnya Nabi. Dia menegur, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Raja Asa sudah berubah kesetiaannya. Karena pada saat Nabi Hanani ada, ini di tahun ke-36 pemerintahan Raja Asa. Kita mundur, ya sikap ya LCD. Ayat yang ke-19, 2 Tawarik 15. Ada apa sebelum tahun ke-36? 2 Tawarik 15 ayat 19. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Apa resepnya? Sehingga pemerintahan Asa, kerajaan Yehuda ini tidak ada perang, alias damai, tentram. Secara geopolitik, secara geoekonomi, dia tidak ada yang berani ganggu. Kenapa? Ini awalnya. Mundur lagi ayat kedua, 2 Tawarik 14. 2 Tawarik 14 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. Jemaat Tuhan, 1, 2, 3. Tidak muncul. 2 Tawarik 14 ayat 2. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Awal hidup Asa ketika dia muda, baru memulai merintis. Kalau sekarang merintis usaha, merintis keluarga, merintis pekerjaan, merintis aktivitas. Kita masih junior. Waktu itu Asa masih junior. Dia baru dilantik jadi raja sekitar 10 tahun. Dalam ayat di atasnya, pasal 14 ayat yang 1C,
Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Asa mulai memerintah dari tahun pertama sampai ke tahun ke-10, aman. Kenapa? Karena Asa ayat kedua melakukan apa yang baik dan yang benar. Baik belum tentu benar. Benar kadang-kadang juga tidak baik karena cara menyampaikan kebenarannya salah, betul? Saya bermaksud benar supaya orang ini tidak nyontek, tapi dia teriak-teriak di depan kelas. Oh Pak Guru, si Andi nyontek. Memang benar dia mengasih tahu gurunya bahwa si Andi nyontek, tapi saya yakin pulang dari sekolah ditinju dia sama si Andi. Kalau macam kau jadi pintar sekali, betul? Bengkak-bengkak lah dia, ngadulah si Efraim ini. Mak, aku kena tinju Andi. Ngapa? Aku kan benar mak, kasih tahu kalau dia itu nyontek, tapi aku teriak-teriak depan sekolah, depan kelas. Habislah kau mempermalukan aku. Jadi yang tepat adalah apa yang baik dan yang benar. Di mata siapa? Di mata Tuhan Allahnya. Kita melakukan yang benar dan baik. Mantap suaranya, keren. Jangan dikurangi ya, suka saya. Kayak di surga rasanya. Apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Sama-sama katakan, bacakan sama-sama 1, 2, 3. Apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Amsal 15 ayat 3, kesukaan saya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Tuhan juga mengawasi Raja Asa. Wah, aku senang kamu nak, kamu masih mengandalkan aku, kata Tuhan. Terbukti ayat 3, pasal 14 ayat 3. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing, bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Waduh, keren banget. Ya, CD-nya dulu ya, puji Tuhan. Haleluya. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ayat 5, pasal 14. Kita baca di HP masing-masing dan di HP masing-masing. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahnya. Apa yang terjadi ketika dia menjauhkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Dia menghancurkan berhala-berhala di seluruh negeri. Saya yakin dia berhadapan dengan orang-orang kaya yang pemuja berhala. Kenapa kau hancurkan kuil kami? Tapi raja ini dengan berani hancurkan, karena ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang aku sembah dan aku yakini. Hancurkan tiang-tiang berhala, kuil-kuil berhala, pemujaan-pemujaan, pelacuran bakti. Pelacuran bakti itu salah satu pemujaan berhala di zaman dulu, dengan menyediakan perempuan-perempuan dursila melakukan hubungan seks bebas di depan kuil dan di dalam kuil untuk menyatakan hormat dan sembahnya kepada dewa. Dia hancurkan, hancurkan ini, hancurkan seluruh negeri, hancurkan. Waduh, keren banget ini Raja Asa. Tuhan lihat dari surga. Wow. Saat dia muda, saat dia baru mulai jadi raja, dia betul-betul takut akan Tuhan, dan dia melakukan kebenaran dan kebaikan di mata Tuhan. Wah. Apa yang terjadi? Ayat 6 bagian terakhir. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Keamanan yang kita hadapi sekarang itu bukan hasil usaha kita saja, tapi karena karunia Tuhan. Sudah sampai ayat 7 ya. Ayat 7. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan. Loh, kalimatnya 2. Saya sudah ajarkan di Rayu waktu saya dapat kepercayaan firman Tuhan di Rayu 7 dan Rayu Siantar. Ketika Alkitab menyampaikan pesan Tuhan lebih dari 3 kata yang sama dan mirip, itu berarti maha penting. Wahyu mengatakan begini, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. 3 kali kudus. Yosua dikasih tahu sama Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 6. Ayat 7, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 9, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini bukan kurang kerjaan penulis Alkitab. Dalam literatur Ibrani, penulisan budaya Yahudi, ketika ada sesuatu yang maha penting, harus disampaikan 3
sampaikan berulang-ulang sampai mereka paham, sampai pedang ini diasah dengan tajam. Sianan, hari ini kita menemukan kata dikaruniakan keamanan sudah 2 kali. Tuhan mengaruniakan keamanan kalau kita bersikap baik dan benar di mata Tuhan dan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Tuhan dari hadapan kita. Karena Dia Raja, Dia berkuasa untuk memerintahkan. Sekarang bersihkan semua berhala dan kuil-kuil berhala dan tempat-tempat pelacuran bakti. Bahkan pasal 15 ayat yang ke-16, kita sama-sama baca. 2 Tawarik 15 ayat 16. 2 Tawarik 15 ayat 16. Bahkan Raja Asa, sama-sama kita baca 2-3. Bahkan Raja Asa memecat Maakah neneknya dari pangkat ibu suri. Karena apa? Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sudah dirobohkan, ditumbuk, dikasih api, dibakar. Keren banget ini. Tuhan mana yang tidak senang nengok pengikutnya? Keren banget. Raja Asa sudah starting well, sudah mulai dengan baik dan benar. Bahkan ujian yang terbesar Raja Asa terjadi. Makanya LCD hari ini agak cepat nih, baru kali ini agak pindah-pindah ayat. Pasal 14 ayat 9. 2 Tawarik 14 ayat 9. Apa itu tantangan dari Tuhan yang Dia menang? Muncullah orang Ethiopia yang bernama Zera. Ayat 9 pasal 14. Zera, orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka, maksudnya tentara Asa. Dengan tentara sebanyak, lihat perhatikan, zaman dulu, ini tahun 900 lebih sebelum Masehi, 2100 tahun yang lalu sudah ada tentara sebanyak, puji Tuhan, belum ada, 1.000.000 orang. 2 Tawarik 14 ayat 9. Dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang. Bayangkan, bukan Rusia nyerang Ukraina ya. 2 abad yang lalu, 2 abad yang lalu, 20 abad yang lalu ya, tentara Asa dikepung sama tentara Ethiopia yang namanya Rajanya Zera dengan 1.000.000 orang. Ini nggak salah tulis, saya buka lagi literatur, siapa tahu salah tulis ya, atau salah terjemahkan, siapa tahu cuma 10.000 jamaah, salah tulis, benar 1.000.000 orang dan 300 kereta. Sedangkan Yehuda, kekuatannya hanya 300.000 dari Bani Yehuda dan 280.000 dari Bani Benyamin, alias hanya 580.000, separuh. Logika manusia, mereka kalah. Mereka takut, yes. Mereka gentar, yes. Tapi coba lihat apa yang dilakukan Raja Asa. Senang sekali. Ayat 11 kita baca sama-sama, ayat 2 Tawarik 14 ayat 11, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah, karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan Allah, jangan biarkan seorang manusia punya kekuatan untuk melawan Engkau. Tuhan melihat dari surga. Haleluya, anak luar biasa ini Raja Asa kerajaan Yehuda. Ketika dia merasa tidak mampu menghadapi pasukan yang besar ini, dia bukan langsung bersekutu dengan musuh, menggunakan aliansi dengan musuhnya musuh. Ingat, dalam situasi perang, musuhnya musuh adalah kawan kita, betul ya dong? Musuhnya musuh adalah teman kita, betul enggak? Nanti akan terjadi di pasal 16. Ini yang buat Tuhan jadinya starting well Asa bagus banget. Dia mengandalkan Tuhan. Sampai di ayat ini masih mengandalkan Tuhan. Dan singkat cerita, ayat 12 di pasal 14 tadi, dan Tuhan memukul kalah. Ayat 12, 2 Tawarik 14.
Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu. Siapa yang memukul kalah orang Ethiopia? Pasukan Yehuda? Tidak. Tuhan yang memukul kalah. Kalau kita menang, walaupun kita kaya, kita punya jabatan, kita punya posisi, kita punya koneksi yang jenderalnya jenderal di jenderal Deko atau jenderal apalah pokoknya, menang kita. Kadang-kadang kita bilang gini, karena saya yang memenangkan pertempuran ini. Tidak, di sini ditulis. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia, sejutaan orang itu dengan 300 kereta. Bukan cuma kalah. Saya singkat cerita, saya sudah habis waktunya. Setelah kalah, ingat kebijakan perang zaman dulu. Siapa yang kalah berhak dijarah. Nggak boleh protes ke Komnas HAM, nggak boleh protes ke PBB. Kamu berani perang dengan kami? Siapa yang menang? Winner take all, betul ya? The winner take all. Kambing, lembu, sapi, domba, sampai tenda-tendanya dijarah. Apalagi emas, perak, tembaga, platina, bauksit, batu bara kalau ada. Sawit kalau ada diambil. Siapa yang punya pabrik sawit? Dijarah semua. Karena kau berani berperang dengan kerajaan aku. Aku perang dengan kamu, saya menang. Nah, jadi apa hikmahnya daripada kemenangan itu? Bayangkan ya, 1 juta orang bawa tombak, panah, lembing, 300 kereta. Satu kereta sekarang harganya anggap aja lah mobil Strada 150 atau 200 juta, dikalikan 300 kereta. Itu semua dijarah oleh orang Yehuda. Dia menang. Tuhan karuniakan kemenangan. Dan dampaknya adalah dia tambah kaya. Karena kekayaan musuhnya dijarah oleh kerajaan Yehuda. Pada poin ini, Raja Asa yang tadi tulus mengandalkan Tuhan, kerajaannya semakin besar. Kekayaannya semakin banyak, makin mengembang, makin naik ya. Tadi masih mendap karena masih junior, mengandalkan Tuhan. Sekarang dia tambah kaya, tambah jaya, tambah maju. Secara ekonomi, kerajaan dia udah tambah kaya. Secara politik, kerajaan di sekeliling dia udah takut karena Tuhan yang berperang ganti mereka. Secara sosial budaya pertahanan keamanan mereka aman. Ditutup dengan kalimat tadi, 35 tahun mereka dikaruniai keamanan. Starting well. Tapi rupanya ada fasenya. Tuhan memberikan lagi ujian untuk menguji kesetiaan kita. Kalau kita belum dapat suami, kita mati-matian ibadah. Kalau perlu pagi sore, hari Kamis, ibadah wanita, ibadah kaum muda, ibadah apapun. Kalau perlu doa Biston pagi datang jauh-jauh misalnya, ini contoh. Tapi ketika dia sudah dapat, pergumulannya sudah dijawab, pekerjaannya dapat, dia melambung tinggi posisi pangkat derajat gaji, tunjangannya, dia sudah dapat suami atau istri, anak-anaknya lucu-lucu. Tuhan mau lihat, berubah nggak kamu? Kalau saya ngomong tentang lembut ini untuk menyentuh sisi emosional kita. Kamu waktu dulu masih belum punya apa-apa, kamu setia sama aku. Kamu kalahkan Raja Ethiopia yang 1 juta orang, nah. Pulang-pulang kamu membawa jarahan emas, perak, tembaga. Kereta-keretanya diambil semua, lembu, sapi, kambing, domba diambil semua. Itu kalau saya hitung, saya pernah hitung pakai kalkulator, itu ratusan miliar datang. Mereka dapat 7.000 misalnya kambing, sapi, lembu. 7.000 dikalikan 20 juta aja, jangan sapi limosin, 14 miliar. Kambing 7.000. Kambing 7.000 ya. Lembu sapi 700 kali 20 juta, 14 miliar. Kambing domba dapat 7.000 kali 2 juta aja kambing, 14 miliar. 28 miliar mereka persembahkan untuk bait Allah. Berarti kekayaan yang mereka dapat lebih dari 28 miliar. Ratusan miliar. Tambah kaya.
manusia yang tadinya tulus ikut Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Kemudian Tuhan tolong. Ini juga buat saya cerminan permenungan khotbah hari ini. Apakah kita masih setia? Sama seperti cinta kita mula-mula, waktu kita dulu bukan apa-apa. Poin pertama dari firman Tuhan hari ini tentang finishing well. 1. Bersandarlah terus, garis bawahi kata bersandar, bukan kata terus yang kita garis bawahi. Bersandarlah terus kepada Tuhan. Itu buat saya, buat kami semua yang ada di sini, tidak terkecuali firman adalah pedang bermata dua. Waktu saya mempersiapkan ini beberapa minggu yang lalu sampai hari ini, saya terus ingat Tuhan, kalau aku sudah mulai lupa dengan Engkau, sudah mulai anak papaku tidak ibadah, kan aku juga ada bayar persembahan, persembahan kasih, ya oke lah Tuhan. Lalu Tuhan bilang gini dalam bahasa guru, ya mereka yang akan masuk surga, duitmu yang masuk surga, bukan hidupmu. Ketemplak kami, waktu kami ikut youth camp, ada seorang anak muda bilang gini, Om, saya sibuk kerja Om, memang sih dulu waktu tidak kerja saya doa mati-mati Om, tapi sekarang baru bisnis saya laku lancar Om. Hari Minggu pun ada dapat proyek Om, bahkan proyeknya enak memang. Kan nanti dapat perpuluhan Om, mau tak Om perpuluhan Om? Nah, kalau 1M berarti perpuluhannya berapa Om? 1 juta. Lalu Pak Pendeta yang bijaksana yang berkat gini, oh iya tidak apa-apa, silakan berikan sama Tuhan ya. Oke, dia ngasih kembali ke bangkunya waktu youth camp. Saya ada di situ waktu di Jogja. Tapi jangan lupa, yang masuk surga cuma perpuluhan. Karena kamu hidupmu jauh dari Tuhan. Sorry ya kata si omnya, kalau mulai hari ini mungkin kamu tersinggung. Saya harus sampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan menyinggung pribadi. Bapak Ibu Saudara kami dan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, jangan marah, jangan ngomel. Ini kayaknya nyindir nih, nyindir saya nih, nyindir mereka nih, nyindir ini. Enggak, ini nyindir saya sendiri. Kalau kamu sudah diberkati Tuhan, dulu kamu mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, waktu kamu masih polos, waktu kamu masih junior, waktu kamu masih belum ada apa-apanya, waktu kamu belum menikah mati-matian, kamu jungkir balik berdoa, Tuhan kirimkan aku orang busuk. Waktu kamu belum bekerja mati-matian, kamu kalau perlu ke gereja dari Senin sampai Minggu malam. Tapi ketika sudah dikaruniai keamanan seperti Raja Asa, diberi kekayaan karena menang perang, diberi kemenangan, Raja Asa sudah mulai berubah. Apa itu lihat? Ini kunci. Pasal 16 ayat 1. Mohon LC ditampilkan di atas. Jadi satu poin yang kita penting hari ini, ingat, bersandarlah terus kepada Tuhan. Starting well, journey of life, spiritual journey kita well. Paling penting, finishing well. Yudas startingnya well, Yudas Iskariot. Dia dipilih Tuhan menjadi 12 murid ketika Tuhan Yesus berdoa sama lama-lama. Itu startingnya udah bagus loh, Yudas Iskariot. Dia ikut Yesus 3,5 tahun, udah bagus itu perjalanannya. Di akhir hidup Yudas, karena mata duitan dengan 30 keping perak, dia mau beli tanah yang namanya hak agama di dalam Kisah Rasul. Problem dia adalah barang. Dia rela mencuri Yesus demi 30 keping perak. Ketika dia mendapat momen harusnya bertobat, Yudas memilih jalan yang salah, bunuh diri, jatuh, perutnya terbelah. Yudas finishing finishing bad. 2 Tawarik 16 ayat 1. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, muncul lagi tantangan. Dalam hal diberkati Tuhan, kadang-kadang tiba-tiba Tuhan kasih tantangan untuk menguji kesetiaan kita. Apakah engkau tetap bersandar kepadaku atau kepada uang atau manusia? Datanglah Ba'isa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Padahal Ba'isa ini adalah masih keturunannya sepupu, masih sepupuan mereka. Satu bapak Salomo. Ia membuat Rama ini seperti seperti Tebedu, mau masuk menyerang Efraim di balai karangan di Entikong. Tebedu dikuatkan, dipasang benteng, jadi orang nggak bisa ke Malaysia. Wah, bahaya nih. Padahal Rama itu pusat logistik, beli Milo, beli minyak goreng.
Lalu Raja Asa bilang, wah gila, Tebedu dibikin benteng, gua gimana mau beli Milo, minyak goreng, gula pasir. Kalau mau ke Pontianak jauh men. Ia memperkuat Rama, ia di sini Baesa ya. Baesa memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas. Kalau sudah dipotong logistiknya, negara pasti buntu. Karena jalur logistiknya di situ. Ayat 2, yang sini. Nah ini yang Tuhan sedih. Ini turning point dari starting well, processing well. Di sini titiknya. Di sini titiknya. Asa harusnya jangan lakukan ini. Ayat 2 kita sama-sama baca yuk. 2, 3. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan. Bayangkan. Dan dari perbendaharaan rumah raja. Dan mengirimnya kepada Tuhan. Bukan. Mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan besar. Aduh, ini kesalahannya ini fatal. Kau ngambil emas perak dari rumah Tuhan, ambil kolektor persembahan Natal, diambil, kasih ke musuhnya lawan saya. Gila nggak? Ini, aduh, waktu saya merenungkan ini memang gila banget ini. Apakah dia gila karena memang lagi penyakit gila, kena penyakit gila sapi itu antraks, gitu lah. Kayak tidak logis kan? Halo, you 35 tahun, you aman, karena you andalkan Tuhan, men. Kalau malaikat bisa ngomong sama Asa, sekarang lu dapat musuh yang namanya Baesa, gak sampai 1 juta pasukan, gak sampai 300 kereta. Halo, lu malah minta temenan sama Raja Aram. Raja Aram ini musuh bebuyutan di sebelah utara kerajaan Israel. Perhatikan, di sini Yehuda, di sini Israel, di sini Aram. Aram dan Damsyik. Panglima Naaman adalah raja dari kerajaan Aram. Aram ada di utaranya Israel, di sini. Ada di Kucing. Entikom Rama, Kucing, sebelah utara lagi. Di situ kerajaan Aram. Bercokolah namanya Ben-Hadad. Ben-Hadad waktu itu sudah disogok sama Baesa. Men, kita temenan men, kita serang yang selatan itu banyak emas loh. Kemarin menjarah dari Ethiopia banyak banget. Oke. Raja Asa nggak mau kalah, dia ada lupa. Oh, kau nyogok Ben-Hadad ya, macam kau nggak bisa. Aku lebih kaya. Dalam pikiran Raja Asa, aku lebih kaya. Kan aku baru menjarah 1 juta pasukannya Ethiopia. Lembu sapi kambing dombaku banyak. Mau berapa? Oh, saya disogok 500 juta. Oh, saya kasih kamu 2M. Itu singkat cerita. Sekarang kamu kawan dengan saya ya. Nih emas perak bagi kamu. Dia ngambil emas dan perak dari rumah Tuhan. Bayangkan, dari rumah Tuhan yang harusnya buat Tuhan, diambil kasih ke orang jahat. Yang dari rumah raja diambil juga. Artinya Raja Asa sudah tidak bersandar sama Tuhan. Dia bersandar yang namanya emas dan perak. Dan dia bersandar dengan koneksi manusia yang punya pangkat. Saya tidak menyindir, kita perlu teman-teman saya ada banyak. Dari mulai TNI, Polri, pemerintah perlu untuk teman. Tapi saya tidak mengandalkan mereka lebih dari Tuhan. Begitu maksudnya. Raja Asa mengandalkan Ben-Hadad, musuh lawannya. Dan juga mengandalkan emas dan perak. Kita kerja dapat emas dan perak tidak salah. Tapi kekayaan, harta, pangkat, kedudukan jabatan, posisi kita yang sekarang lagi mantap di atas gunung. Jangan sampai kita lupakan Tuhan. Itu maksudnya. Bersandarlah terus kepada Tuhan sampai akhir finishing line. Poin terakhir, Tuhan sayang sama anak-anak yang lagi bersalah. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah
kau mengasihiku. Dia kirim, pasal 16 yang sama, dia kirim seorang pelihat yang namanya Hanani, nabi, datang kepada raja. Makanya saya suka sedih kalau ada rekan-rekan sejawat saya kayak nyembah benar di bawah panglima ini, di bawah Kapolres sampai gini-gini, silakan sampai gini kita. Enggak, bukan kita nyembah dia. Cukup jadi rekan saya, tapi saya tidak menyembah kamu sebagai aliansi dengan saya. Enggak. Nabi datang dengan tegas tapi lembut. Oh ya, saya lupa. Hanani arti namanya dengan ramah. Tuhan kasih SP1 biasanya dengan lembut, sama seperti orang tua kalau anaknya ribut, dia lagi punya tamu, anak ribut di sebelah, pasti tidak mungkin langsung cetak, nggak mungkin kan? Pasti SP1 nya gini,